Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari definisinya kembali. Kemarin definisinya bahwa logaritma itu kebalikan dari eksponen ya. Kalau eksponen seperti ini, eksponen seperti itu ya, variabelnya sebagai eksponen, maka nilai X sama dengan A logaritma B. Begitu ya. Definisinya begini. Kita perhatikan bahwa logaritma A logaritma B ini sama dengan X tidak lain dari pangkat dari bentuk eksponen. Dapat dikatakan bahwa logaritma adalah besarnya pangkat dari bentuk eksponen, gitu ya. Ya, di sini ada syarat seperti ini, sama dengan eksponen ya, untuk logaritma juga. Bahwa apa ini A? A ini sebagai basis, ya, harus positif, tidak sama dengan 1. Itu ya. A sebagai basis, harus positif dan tidak sama dengan 1. A bilangan real. Kemudian X disebut apa? X disebut dengan pangkat. Pangkat ini tidak lain dari hasil atau nilai logaritma ya. Hasil atau nilai logaritma. Kan ini hubungannya begini, A dengan ini ya. A pangkat X, nah X-nya itu adalah logaritma. Itu. Kemudian B di sini sebagai apa? Hasil perpangkatan di dalam logaritma. B ini disebut dengan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Gitu ya. Ada catatan penting kemarin logaritma untuk mencari apa? Log untuk mencari pangkat. Gitu ya. Singkatnya begitu. Kemudian log berbasis 10 gimana? Berbasis 10 tidak perlu ya. Tidak perlu ditulis basisnya, atau basisnya tidak perlu ditulis. Basisnya tidak perlu ditulis. Harus diperhatikan menuliskan basis logaritma ya. Ini nih. Logaritma ditulisnya, basis logaritma ditulisnya sebagai superscript. Superscript itu penulisan yang di atas. Size-nya lebih kecil. Kaidahnya begitu ya. Superscript. Jadi salah kalau kamu menuliskan logaritma X gitu ya. Dengan ini. Kemarin kan saya katakan ini sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak, bedanya apa? Ini tidak sama. Tidak sama ya. Kita kan nulisnya ini 10, 10, beda posisi aja. Kalau posisi di atas sebagai basis. Kalau posisinya di bawah seperti ini, sebagai pengali aja, koefisien namanya. Pengali koefisien. Paham ya? Kenapa tidak sama? Karena ini kalau ditulis lengkap begini. Ya. Sementara kan ini tetap 10 logaritma X. Begitu kan? Jelas? Tidak sama ya? Jelas tidak sama. 10 kali lipat berarti ya.
Oke, ini catatan penting ini. Dan harus diingat kamu selama belajar logaritma begini nih. Nulis ternyata beda arti itu ya, beda penulisan ini beda arti. Begitu ya. Oke. Bisa difahami? Ada sifat-sifat logaritma kemarin sudah saya tuliskan lagi ini untuk mengingatkan ya. Ada 11 kurang lebih. Sifat dasarnya mah A logaritma 1. Ini sama dengan 0 ya. 2. A logaritma A. 1. A logaritma A pangkat N. N. Kalau ini kan kemarin saya coret. Gitu ya. Ini coret, ambil pangkatnya. Begitu, ambil pangkatnya. Sifat yang keempat apa? Kalau tidak sama, A logaritma B pangkat N. Nah, N turun. Jadi pangkat-pangkat turun bisa diturun-turunkan. Pangkat kalau di atas diturunkan, gitu ya. Kalau setelah turun atau asalnya di bawah, bisa naik sebagai pangkat, bolak-balik. Oke, bisa ya? A pangkat A logaritma B pangkat N sama dengan N A logaritma B. Nanti kamu harus bisa memahami juga kalau N A logaritma B itu sama dengan A logaritma N pangkat sorry. N kali A logaritma B sama dengan A logaritma B pangkat N. Nah, gitu ya. Kalau dari bawah turun, Kalau dari atas turun ke bawah, kalau dari bawah dia bisa naik ke atas. Gitu. Pangkat-pangkat itu begitu ya. Di logaritma mah. Berikutnya nomor 5. A pangkat N logaritma B pangkat M. Kemarin begitu. Nah, untuk memudahkan, M turun ke atas, M turun ke bawah. Jadi ini M turun ke atas, M turun ke bawah, kali A logaritma B. Gitu ya. Berikutnya nomor 6. Kalau penjumlahan gimana? A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Pengurangan A log C sama dengan A log B per C. Kalau perkalian ada yang sama nih? Nih sama. Sama B, tapi sebenarnya B yang ini sebagai numerus, B yang ini sebagai basis. Posisinya beda. Sama ini dicoret saja, maka hasilnya A logaritma C. Ini baru 8 nih. 9 penggantian basis. Misalkan ini A logaritma B. Kita bisa ganti basisnya dengan berapa saja. Sepanjang memenuhi syarat sebagai basis. Syarat basis itu apa? Positif dan tidak sama dengan 1. Tadi kan di sini positif tidak sama dengan 1 sebagai basis ya. Misalkan kita ganti dengan P. Caranya B tetap pada posisinya. B tetap pada posisinya ya. Kemudian A yang turun ya. Gitu. Sekarang basisnya kan jadi P ya. Paham nggak? Misalkan 2 logaritma 3. Kamu mau ganti dengan berapa? 4 misalkan ya. 4 log 3 dibagi 4 log 2. Kenapa 4? Nah, itu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang karena baru contoh belum, kebutuhannya berapa? Ini basis 10. Nah, kalau basis 10 mah tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis apanya?
Tidak usah ditulis basisnya. Oke, nomor 10. A logaritma B, coba gunakan rumus ini untuk mengganti basisnya dengan B. B logaritma B dibagi B logaritma A. Nah, di sifat kedua, kalau basis numerus sama, nilainya 1. Ya. Basis numerus sama ini nilainya 1. Kan sama nih. Ya. Sama dengan apa? 1 per B log A. Kesimpulannya, basis dengan numerus boleh berganti posisi, tapi menjadi kebalikannya. Oke, gitu ya. Bisa berganti posisi. Untuk apa diganti posisi? Kembali lagi tadi kebutuhan ketika menyelesaikan soal. Ya. Nah, yang terakhir, nomor 11, A logaritma B. Apa yang menarik dari bentuk rumus ini? Ini kan sebetulnya bentuk eksponen. Basisnya A. Pangkatnya berupa logaritma. Logaritma sendiri punya basis. Iya kan? Iya. Jadi basis eksponen dengan basis logaritma sama. Nah, gitu. Paham tuh? Ya, ini bentuk eksponen sekali lagi. Bilangan berpangkat, basisnya A, pangkatnya logaritma A, logaritma B. Apabila basis eksponen dengan basis logaritma sama, nah gitu ya. Maka ini hasilnya B saja. Saya menuliskan B ini beda ukurannya dengan ini. Bukan kebetulan atau bukan tidak disengaja. Memang kaidahnya harus seperti itu ya. Karena logaritma ini secara keseluruhan kan eksponen. Dia harus ditulis di atas. Ya kan? Ukurannya lebih kecil. Kalau ini bukan eksponen, ini mah biasa, baris utama. Paham ya? 2 logaritma. Nah, berapapun di sini nanti 10. Ini hasilnya akan 10 gitu. Karena ini sama. Oke? Paham ya? Kemarin kalau beda gimana? Kalau beda misalkan 2, di sini 8. Hasilnya ini bisa dicoret nggak? Tidak. Harus dibagaimanakan? Kamu harus berusaha, kita akan berusaha, ini harus sama nih, basis eksponen dengan basis logaritma harus sama. Kumaha we carana ya, sedemikian rupa sehingga sama. Menggunakan apa? Menggunakan sifat-sifat yang ada, akan sifat ada 11. Gitu ya. Saya contohkan penyelesaiannya, ini tetap 2, ini kita akan jadikan 2 nih. 2 pangkat berapa? 8. 2 pangkat 3. Logaritma 5. Kamu ini harus nulisnya harus benar nih ya. Saya harusnya ngecek nih, setiap siswa perlu dicek. Soal pengalaman, siswa hanya nuliskan aja copy paste tapi tidak memperhatikan bagaimana cara menulisnya. Jadi salah gitu ya. Ya kan berapa level ini? Level 1 baris utama, level 2 ini 5, level 3 ini basis, level 4 pangkat dari basis gitu. Iya kan? Ada 4 level. Sudah bisa dicoret? Basis sudah sama, tapi belum bisa dicoret. Karena masih ada angka 3 pangkat. Gimana caranya? Ini kan pangkat 1 sebetulnya ya. Pangkat 1 ya? Sama dengan 2, 2-nya agak besar. Pak 1 turun ke atas, gunakan rumus mana? Untuk yang ini gunakan rumus ini ya. M turun ke atas, N turun ke bawah. A logaritma B. Paham ke? Pakai rumus ini. Coba gunakan di sini. 1 turun ke atas, 3 turun ke bawah. Ya. 2 log 5. Nah, ini. Masih udah bisa dicoret belum?
Belum, masih ada angka 1/3. 1/3 ini kita gunakan rumus N A logaritma B sama dengan A logaritma B pangkat N. Ini rumus ke berapa tuh? Rumus keempat ya. Ini kan naik nih. Ini juga naik atau bisa 2 logaritma 5 pangkat 1 per ini. Sudah sama basisnya? Sudah. Nah, kalau sudah, ini tujuan kita. Pan hayang dicoret. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 1 per 3. Boleh sampai di sini boleh, atau kalau di ulangan menuntut sampai di sini bisa aja. Ulangan kan satu soal harus mencakup beberapa materi ya. Di sini sifat logaritma, sifat akar seperti ini, nah, sekaligus dalam satu soal. Sebab seperti saya katakan, kemampuan eksponen ini dibutuhkan untuk logaritma. Itu ya, dibutuhkan untuk saling berkaitan.